Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kegiatannya akan segera saya mulai. Untuk itu, coba diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ada satu orang yang bisa memimpin berdoa. Sebelum belajar dimulai, yang baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian isi link absen ya, silahkan diisi link absennya yang sudah saya sharekan tadi di chat, atau nanti saya kirimkan, bisa absen di grup kelas, nanti bisa diambil di situ juga. Untuk kegiatan hari ini nanti akan saya awali dengan memberikan materi, kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan membagi kelompok, 3 kelompok ya, untuk mendiskusikan materi yang berbeda. Kemudian nanti setelah diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu nanti yang terakhir saya akan membahas ya satu persatu dari apa yang telah kalian diskusikan. Dan nanti di akhir kegiatan saya akan memberikan tes ya, yang berupa isian pilihan ganda yang berjumlah 10 soal tentang sistem injeksi sepeda motor. Nah, ini adalah materi baru ya buat kalian di kelas PGSM ini. Jadi materi yang baru setelah kalian mempelajari sistem karburator. Jadi pada kegiatan hari ini nanti kalian akan atau dituntut untuk bisa menjelaskan pengertian dan cara kerja sistem injeksi bensin sepeda motor. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan komponen dan fungsi sistem injeksi bensin sepeda motor. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan jenis dan penyebab kerusakan pada sistem injeksi bensin sepeda motor. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan keunggulan dan kelemahan sistem injeksi dibandingkan dengan sistem bahan bakar karburator. Nah, jadi di bagian akhir nanti kalian harus bisa membandingkan mana keunggulan dari injeksi, mana pula keunggulan dari sistem karburator. Atau kalian mempelajari sistem injeksi ini, kalian harus mengerti terlebih dahulu bagaimana cara kerja sistem karburator. Mungkin di antara kalian ada yang tahu karburator itu apa? Mengatur banyaknya bensin yang masuk ke ruang bakar, Pak. Baik, siapa namanya? Mupin. Baik, Abdul Mupid. Terima kasih. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Boleh? Karburator motor adalah salah satu komponen dalam motor yang mempunyai fungsi sebagai sistem pembakaran pada motor. Baik, sistem pembakaran yang mengatur sistem pembakaran. Siapa namanya? Ahmad Dhani. Mungkin yang lainnya ada bisa menambahkan lagi, bisa disebutkan dari fungsinya, bisa dari segi bentuknya, atau cara kerjanya. Cara kerjanya, Pak. Boleh? Karburator menggunakan metode pencampuran bahan bakar dengan udara secara konvensional. Baik, bagus sekali. Siapa namanya? Roji Rozihan ya. Baik, terima kasih. 3 penanggap ini, Abdul Mupid tadi, kemudian Ahmad Dhani, sama yang terakhir adalah Rozihan. Bagus sekali ya sudah bisa memberikan tanggapan mengenai karburator. Jadi karburator itu adalah salah satu komponen pada sepeda motor yang masih menggunakan sistem pencampuran bahan bakar secara konvensional. Nah, bagaimana dengan sistem FP atau PGM-FI? Jelas berbeda ya. Maka dari itu kita coba untuk melihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kendaraan terdapat 2 jenis pencampuran bahan bakar dengan udara, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Para karburator adalah komponen yang dikendalikan secara mekanik pada pasokan listrik. Baik, di sini ada ilustrasi ya. Apakah full injection itu? Pertanyaannya. Nah, full injection itu adalah bisa diilustrasikan seperti ini. Nah, kalau di mungkin sepeda motor ya, sepeda motornya kita bandingkan dengan manusia ini. Sekarang saya akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama sesuai dengan abjad ya, urutan abjad. Jadi nomor absen 1
1 sampai dengan nomor absen 12, kemudian kelompok 2-nya nomor absen 13 sampai dengan 24, kelompok 3 itu nomor 25 sampai dengan 36. Masing-masing kelompok itu akan membahas materi yang ada di sini. Baik, nanti silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Linknya akan saya share di grup WhatsApp. Baik, sambil nunggu yang lainnya masuk kembali ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan nanti dipaparkan apa yang sudah kalian diskusikan di dalam grup tadi. Nanti yang mulai memaparkan mulai dari kelompok 1 ya, apa saja yang sudah didiskusikan tadi. Kelompok 2, kelompok 3-nya bisa menanggapi atau memberikan masukan. Kita mulai saja membahas hasil diskusi kalian di sini. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Perwakilannya bisa menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Silahkan. Cara kerja sistem injeksi sepeda motor itu mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Mungkin ada tanggapan lain dari peserta yang lain dari tadi diskusi kelompok kamu. Sistem injeksi juga dirancang agar bisa melakukan penyemprotan bahan bakar yang jumlah dan waktunya ditentukan berdasarkan informasi dari sensor-sensor, Pak. Baik, terima kasih Abdul Mufid ya, masih kelompok 1 ya. Yang lainnya? Cara kerja sistem injeksi sepeda motor. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan bahan bakar dari tangki ke intake yang diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin, sehingga teknologi ini lebih irit dari sistem bahan bakar karburator. Abdul Hasim ya, bukan intake ya, tapi intake. Intake, yep. Ya, intake manifold. Kalau bahasa bengkelnya itu adalah layer angsa. Jadi kalau pada karburator itu kan saringan, kemudian karburator, kemudian intake ya, layer angsanya. Nah, kalau di injeksi itu tidak ada karburator. Karburatornya digantikan dengan throttle body. Nah, nanti injektornya itu adanya adalah di lehernya itu, di intake-nya ya. Oke, bagus. Abdul Hasim ya tadi yang menjawab. Kita lanjutkan ke kelompok 2 yang membahas tentang komponen dan fungsi komponen pada sistem injeksi. Silakan. Apa sinyalnya, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. Iya, itu adalah fungsi dari full pump ya, atau pompa bahan bakar. Yang lainnya silahkan. Komponen sistem injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke saluran masuk intake manifold atau sebelum katup masuk, namun ada juga yang menginjeksikan di throttle body atau langsung ke dalam ruang bakar. Itu adalah fungsi dari injektor ya. Ya, yang lainnya mungkin silahkan. Fungsi coil pengopian adalah mengalirkan strom dari ecu ke busi, Pak. Ya. Abdul Mufid ya menambahkan ya, fungsinya adalah mengalirkan listrik ya gitu ya, dari ecu ke coil terus ke busi. Iya, kurang lebih seperti itulah. Secara singkatnya mungkin fungsinya seperti itu. Tapi fungsinya sebetulnya untuk menaikkan tegangan dulu. Silakan kelompok ketiga yang membahas perbedaan sistem karburator dan injeksi. Kelebihan dan kekurangan sistem injeksi bahan bakar. Bahan bakar lebih irit karena bahan bakar yang akan dialirkan ke ruang bakar diatur secara presisi dengan mempertimbangkan
menghilangkan berbagai kan gas buang yang lebih ramah lingkungan dikarenakan pembakaran yang lebih sempurna. Ya, bagus. Repan, ada lagi. Power output mesin lebih tinggi karena rasio udara dan bahan bakar disesuaikan dengan kondisi pengoperasian. Ya, bagus. Mungkin yang lainnya? Kekurangan dari sistem injeksi bahan bakar adalah perawatan dan perbaikan lebih rumit karena sudah menggunakan komponen elektronik. Ya, karena memakai sistem elektronik ya, jadi perbaikannya lebih rumit lagi. Itu kelemahan ya, kelemahan sistem injeksi. Tidak dapat disetel. Tidak dapat disetel? Cukup hati karena ECU sudah diprogram untuk menyesuaikan dengan kondisi input sensor. Iya, bagus ya. Dari kelompok 1 ya, Bulmupit ya. Terima kasih tambahannya. Oke, terima kasih untuk diskusinya ya. Saya akan bahas kembali sedikit. Saya share dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, dan saya ulas kembali. Sudah tampil? Yang kelompok 2 bahas ya, ini salah satu komponennya adalah MAQS. MAQS itu di dalamnya ada 3 komponen lagi. Yang pertama ada TPS, Throttle Position Sensor. Kemudian yang kedua ada IAPS, Intake Air Pressure Sensor. Yang ketiga ada IATS, Intake Air Temperature Sensor. Kemudian ini beserta dengan fungsinya masing-masing. TPS untuk mendeteksi sudut bukaan throttle ya, kemudian mengirim sinyal ke listrik ke ECU. Kemudian IAPS untuk mendeteksi perubahan tekanan udara di dalam intake manifold. Kemudian mengirim sinyal listrik ke ECU. IATS itu untuk mendeteksi suhu udara. Jadi ketiga komponen ini adalah komponen sensor. Kemudian yang berikutnya ada crankshaft position sensor. Ya, ini crankshaftnya. Kemudian ini magnetnya, ini spoolnya. Ya, jadi letaknya ini ada di blok mesin sebelah kiri. Fungsinya adalah untuk memberikan signal listrik kepada ECU supaya ECU dapat mendeteksi sudut crank dan putaran mesin dengan akurat. Kemudian ECU dapat mengatur durasi injeksi. Jadi berapa lama durasi injeksinya ini yang mengatur nanti adalah ECU sesuai dengan apa yang dideteksi oleh crankshaft position sensor. Ya, bahan bakarnya berapa, kemudian waktu pengapiannya harus berapa kali, berapa bersama-sama masukan dari signal TPS dan IAPS. Kemudian ada coolant atau engine temperature sensor. Nah ini sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin radiator ini biasanya dilengkapi untuk ini ya, mendeteksi perubahan suhu pada coolant atau suhu mesin, kemudian mengirimkan sinyal listrik ke ECU. Kemudian ada oksigen sensor ya, ini oksigen sensor ya, berfungsi untuk mendeteksi kadar O2 pada gas buang. Kemudian ada line angle sensor. Nah, ini untuk mendeteksi sudut ya, sudut atau kemiringan dari sepeda motor. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Apabila dia melebihi kemiringan 65 derajat, ECU itu akan segera mematikan sistem EPI untuk keamanan berkendara. Jadi ketika kalian misalnya senggolan ya di jalan, kemudian terjatuh, terjatuhnya melebihi sudut kemiringan 65 derajat, maka sepeda motornya itu dia akan mati dengan sendirinya. Itu yang dibahas oleh kelompok 2. Nah, kita akan membahas apa yang didiskusikan oleh kelompok 3 tadi. Kita ambil perbandingannya dari campuran udara. Ya, kontrol emisi gas buang baik sehingga lebih ramah lingkungan. Efisiensi pembakaran lebih tinggi. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya, baik, cukup kalau begitu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti setelah ini akan saya share ya link ujiannya. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Silakan. Alhamdulillah paham. Paham, Pak. Baik, pada saat luring nanti akan kita praktekkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Itu tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar di rumah, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, diterapkan di rumah dengan baik. Sebelum mengakhiri, saya sharekan dulu linknya di
kolom chat ya. Kalian klik nanti setelah keluar dari grup ini atau dari meeting ini, kalian kerjakan kurang lebih selama 10 menit ya, karena ini nanti langsung akan muncul nilainya di situ. Nanti akan saya kirim juga di grup supaya mempermudah kalian. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa. Belum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Baik, Pak. sama-sama. Selamat belajar kembali nanti besok ya. Tugas-tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.